Tadi udah doa belum? Udah doa. Belum. Belum, yuk kita doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kasih karunia anugerah Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama di dalam sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh-sungguh boleh hadir di antara pertemuan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan juga ruang. Tuhan bisa hadir dimanapun dan kapanpun juga. Biar kiranya Tuhan hadir di dalam fellowship kami dan Tuhan sendiri yang bekerja, beracara, berbicara bagi setiap kami segala sesuatunya dari Tuhan oleh karena Tuhan dan juga biar itu semua memuliakan nama Tuhan, urapi hambamu dan juga setiap teman-teman yang sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Oke. Jadi ya tadi udah sampai ya, judulnya adalah Word Become Flesh. Bagaimana sang firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Oke, dan ini diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Boleh kita sama-sama baca walaupun tidak perlu unmute, tetap di mute tapi boleh kita sama-sama baca. Karena pada waktu kita membaca itu berarti kita memperkatakan, kita mendengarkan, kita melihat firman dan itu harusnya lebih dalam lagi terserap di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama baca 2 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam skino di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang percaya katakan, amin. Ya, nah jadi ayat ini sebenarnya bicara tentang Natal dalam konteks bahwa ini bicara tentang bukan hanya sekedar kelahiran Kristus. Jadi Sang Firman itu ya Allah Putra itu telah bereinkarnasi menjadi manusia untuk apa? Ya, ini tujuannya supaya dia diam. Ya, bahasa aslinya itu adalah skino. Ini bicara tentang bagaimana betul-betul tidak hanya sekedar eh, datang, tetapi itu akan berkemah. Ya, jadi sebenarnya skino ini adalah kata yang juga digunakan dalam konteks tabernakel. Ya, tabernakel kita tahu ada pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, biasanya di ruang maha kudus itu yang bisa masuk ke ruang maha kudus itu hanya imam besar, ya. Nah, di zaman perjanjian baru dengan kehadiran kelahiran Kristus, ya kita tidak lagi memiliki penghalang untuk kita akhirnya bisa bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Allah itu sudah menjadi skino, dia berkemah di dalam kita, ya. Kita itu ada di dalam Tuhan dan Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi ini bicara tentang dwelling. Ya, itu diam yang dimaksud. Dwelling di antara kita di dalam kita, ya. Dan kemudian dengan kehadiran Kristus di dalam kehidupannya kita itu bicara tentang apa? Kasih karunia-Nya dan kebenarannya juga ada di dalam setiap kita, ya. Oke, nah di Matius 1 ayat 23 saya sebut ini Matius 1 to 3 ini ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Nah, jadi ini adalah satu penekanan peneguhan juga bahwa bicara tentang kehadiran, kelahiran Kristus itu supaya dia tinggal, dia diam, dia berkemah di dalam setiap kita dan kemudian apa namanya itu sebagai penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini harusnya menjadi doa setiap kita bahwa pada waktu kita mengingat akan kelahiran Kristus itu bicara tentang kehadiran Kristus di dalam hidup kita dan dia nggak hanya sekedar datang untuk mampir, tapi dia datang untuk tinggal, untuk dwelling di dalam hidup kita. Tidak pernah ninggalin kita, nggak pernah membiarkan kita. Jadi rasanya gini, teman-teman, jangan sampai kita pernah ngerasa kesepian, sendirian, nggak punya teman. Enggak, Kristus itu hadir bersama-sama dengan kita. Dia nggak pernah tinggalin biarin kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia yang menuntun, membimbing, menyertai kita, menjagai kita, melindungi kita, memberkati kita. Ya, semua karena dia adalah sang sumber. Dia adalah resourcesnya itu dan itu sudah di dalam kita. Jadi istilahnya kalau kita ini tidak lagi meminta kepada Tuhan dalam konteks dari luar ke dalam, tapi sebenarnya sudah ada dalam kita, tinggal bagaimana potensi itu dari dalam keluar. Jadi inside out sebetulnya. Karena apa? Karena dia sudah di dalam kita dan kita di dalam dia.
Jadi ini mungkin jadi pesan bagi setiap kita di awal tahun 2026 ini, bahwa sepanjang tahun 2026 ini kita harus percaya bahwa Sang Firman itu telah bersama-sama dengan kita. Ya mungkin ada pertanyaan, loh tapi kan Tuhan Yesus sudah nggak ada di kita wujudnya, dia sudah naik ke surga gitu. Nah, ini nanti juga kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi teman-teman, bahwa Yesus itu nggak hanya sekedar kelahirannya yang kita harus peringati, yaitu Natal ya. Tetapi dia tidak sama dengan bayi-bayi yang lain yang lahir di dunia ini. Kalau Yesus ke dunia hanya sekedar lahir, apa bedanya dengan bayi-bayi yang lahir? Ya kan? Tetapi Yesus dia lahir untuk apa? Dengan satu maksud, satu tujuan dari Bapaknya, yaitu untuk menyelamatkan kita. Gimana caranya? Yaitu apa? Dia lahir, dia menjadi sama seperti manusia, ya. Dan kemudian dengan itu ini bicara tentang 100% ilahi dan 100% manusia, ya. Nah, karena dia 100% manusia, dia bisa mati gitu ya. Jadi dia lahir, dia mati, tapi nggak mati doang. Karena kalau mati ini bicara apa? Apa bedanya juga dengan semua yang lahir yang kemudian mati? Dan tujuan kematiannya adalah untuk apa? Untuk memenangkan kita melalui kebangkitannya dia. Kematiannya adalah kematian setiap kita atas dosa, atas kedagingan. Jadi kita harus mengalami kelahiran Kristus, kematian Kristus. Tapi juga setelah itu kita harus sama-sama mengalami kebangkitan Kristus. Ya, kematian Kristus sering dikaitkan dengan itu bicara tentang baptisan ya. Kelahiran Kristus sering dikaitkan dengan kelahiran baru pada waktu Yesus pertama kali ada di dalam hidup kita, lahir di dalam hidup kita. Kematian Kristus itu bicara tentang setelah lahir baru kita juga berkomitmen untuk ikut Tuhan, kita menguburkan manusia lama kita dan kemudian kita bangkit. Tapi Yesus kan nggak hanya sekedar bangkit, Yesus juga akan naik ke surga ya. Nah, artinya kebangkitan kita ini tidak berhenti hanya dengan kebangkitan baik tubuh rohaninya kita, tetapi juga ini bicara nantinya itu juga akan naik ke surga, ya. Jadi Yesus ke surga ngapain? Dia nyiapin rumah bagi setiap kita. Kenapa? Ya memang kita ini adalah anak-anaknya Allah. Allah adalah bapaknya kita. Artinya kalau kita mau pulang, pulanglah ke rumah Bapak. Di mana rumah Bapak? Di surga. Ada tempat tinggal nggak kita nanti di surga? Ada. Karena apa? Karena Tuhan udah siapin untuk kita. Itu sebabnya Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan. Dan pada waktunya nanti dia akan datang untuk kedua kalinya. Untuk apa? Menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya di dalam dia, dan orang-orang yang tidak percaya itu akan mendapatkan penghakiman itu. Jadi kurang lebih kita tidak boleh melepaskan konteks tentang kelahiran atau Natal dalam konteks sendiri. Tapi ini harus kita ingat secara utuh, ya, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Barulah ini bicara tentang keutuhan. Bagaimana kita menghidupi Kristus di dalam kehidupan setiap kita ya. Oke, nah jadi kalau begitu, kalau Yesus sudah ada di dalam hidup kita, so apa sih sebetulnya Yesus itu termanifestasi di dalam setiap kita? Karena dia udah nggak ada lagi, dia kan udah di surga. Kita mungkin akan lihat kembali nanti pada waktu yang akan datang, atau kalau kita sudah dipanggil, ya. Jadi kalau bicara tentang the word become flesh, ya kita harus ingat juga bahwa artinya flesh itu akhirnya menjadi words, yaitu apa? Firman Tuhan. Dan itu yang bersama-sama dengan kita. Sang Immanuel itu bicara tentang apa? Tuhan dan firman-Nya. Dan di mana waktu Yesus naik ke surga, dia sudah menjanjikan dan kita sudah mendapatkan, yaitu apa? Roh Kudus, penolong yang setia itu. Jadi sebetulnya bicara tentang ya apakah Yesus meninggalkan kita? Enggak juga. Dia meninggalkan firman-Nya yang itu adalah dirinya sendiri dan kemudian ada Roh Kudus, ya. Jadi Immanuel itu tetap adalah sesuatu yang kita hidupi, ya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan kata Yesus kepada murid-muridnya, Akulah, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus ingat bahwa setiap kita yang hidup pasti akan mati, dan setiap kita yang mati nantinya ada dua kemungkinan, kehidupan kekal atau kematian kekal. Kalau kehidupan kekal itu balik ke rumah Bapa di surga.
Pertanyaan gimana bisa datang ke surga? Ya harus melalui Kristus, melalui Yesus. Ini sesuatu yang harus kita betul-betul yakini, karena dengan ini juga yang akan mendorong kita, memotivasi kita, memberikan pengharapan bagi kita, bukan hanya kita ke surga, tapi mendorong kita juga untuk memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Karena hanya satu-satunya jalan, dan itu benar, dan itu membawa pada kehidupan, hanya ada di dalam Kristus. Ya, nah jadi ini saya pikir menjadi satu pengingat buat setiap kita di tahun 2026 ini, untuk apa kita hidup. Sebetulnya ini bicara tentang tidak hanya bicara percaya Kristus, Kristus ada di dalam kehidupan kita, tapi at the end adalah kita akan kembali ke rumah Bapa di surga, tapi jangan sendirian. Ya, dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang belum kenal Tuhan itu harusnya juga kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Baik, jadi saya coba bahas tentang Yesus adalah jalan. Mulai dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, ya kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Seperti tadi yang saya jelaskan, sebelumnya itu ada tirai, pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, nah kemudian di Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 ini dikatakan bahwa apa? Kita bisa masuk ke dalam tempat kudus. Kenapa? Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ya, jalan yang lama itu yang melalui tirai itu dan hanya imam besar. Ya, tetapi ini jalannya adalah jalan yang baru dan yang hidup. Yaitu siapa? Dirinya sendiri sebagai jalan. Ya, sebagai hidup. Dan yaitu sebelumnya ada tabir, tapi sekarang tabir itu sudah terbuka. Ya, kalau kita lihat Markus 15 ayat 38. Ketika itu, kapan itu ketika itu? Ketika Yesus mengatakan tetelaptai sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya, pada saat itulah terjadi gempa yang hebat dan kemudian terjadi adalah apa? Tabir yang ada bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kenapa Alkitab mencatat dari atas sampai ke bawah? Ini bicara tentang bahwa pemisahan, ya, tabir yang sebelumnya ada itu yang kemudian dipisahkan itu, terbelah itu tidak bisa, itu karena manusia yang melakukannya. Tidak bisa dari bawah berupaya ke atas, tapi memang benar-benar dari atas harus ke bawah, dari Tuhan sendiri yang membuka tabir itu baru kita bisa masuk. Gimana caranya? Melalui kematian Yesus di kayu salib. Oke, nah itulah dialah sebagai jalan yang baru itu, jalan yang hidup itu. Tabirnya itu sekarang adalah dirinya sendiri melalui Kristus, bukan lagi melalui tabir yang ada di bait suci sebelumnya. Dan kalau sebelumnya masuk ke bait kudus, bait ruang maha kudus itu adalah hanya oleh imam besar, tapi kita sudah punya imam besar kita yaitu Kristus, dan melalui dialah kita bisa datang kepada Bapa, kita bisa masuk ke rumah Bapa. Ya. Jadi ini betapa sungguh kita harus bersuka cita, harus bersyukur bahwa kita mendapatkan anugerah keselamatan, dibukakan jalan. Yesus dia adalah jalan, ya. Oke. Eh boleh pakai emotikonnya, ya. Siapa di sini yang pernah masuk ke istana presiden? Boleh di eh, raise Calvin, hand kan? Pak. Calvin pernah. Calvin pernah. Istana presiden yang di mana? Yang Enggak, dekat Pak. Tadi Monas. ngomong di rumah, Pak. Mama saya Hah? maksudnya. Oh, rumahnya istana ya. Istana presiden, istana negara. Pertanyaannya, gampang nggak? Bisa nggak semua orang masuk ke istana negara? Enggak ya. Ya, jadi saya kebetulan pernah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke rumah ke presiden, ke Istana Negara, baik yang di Jakarta maupun yang di IKN. Yang foto yang saya tunjukin ini adalah yang di IKN tahun 2025 kemarin, dan itu adalah kepala otorita dari IKN, Pak Basuki, ya. Bukan hanya di pelataran, saya juga dibawa beliau masuk sampai ke dalam dan beliau bisa ceritakan apa yang ada di dalamnya itu. Nah, kalau kita ibaratkan istana itu bicara tentang surga, gak sembarangan orang bisa masuk sebetulnya. Ya, siapa yang bisa masuk ke istana negara, istana presiden? Hanya orang-orang yang diizinkan untuk masuk. Oke. Nah, yang menarik adalah pria ini
dengan kaos oblongnya, dengan tampang yang biasa-biasa aja sih menurut saya, ya itu menurut keyakinan saya ya. Jadi ini saya juga ikut-ikutan Panji yang barusan stand up tentang mensrea. Ya, kalau menurut keyakinan saya, dia ini biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang begitu luar biasa, outstanding. Tapi pria ini itu dengan mudahnya bisa masuk ke istana negara di Indonesia yang manapun juga, mau yang di Bogor, mau yang di Jakarta, mau yang di IKN, ya, tidak ada satupun orang termasuk pas pampres ya yang bisa menghalangi pria ini untuk bisa masuk ke istana. Bahkan kalau aturannya masuk istana harus rapi, kalau dia yang masuk ke istana dengan kaos oblongnya, tidak ada satupun yang akan menghalanginya. Pertanyaannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Anak Prabowo, kata Mona. Nah, iya betul. Karena ini adalah Mas Didit, bapaknya itu adalah Presiden Republik Indonesia yang berkuasa atas istana negara. Jadi bukan karena siapa Didit, tapi karena siapa bapaknya Didit, itulah yang membuat dia punya akses masuk ke istana. Jadi bukan karena perbuatan kita, karena siapa kita bisa masuk ke surga, tapi karena siapa bapak kita, Bapa di surga, sehingga kita adalah anak-anaknya, kita diberikan akses untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Melalui siapa? Melalui Yesus Tuhan. Ya, Galatia 3:6, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Kenapa kita jadi anak-anak Allah? Karena kita lahir baru. Kenapa? Karena kita beriman di dalam Kristus Yesus. Ya, Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka apa? Allah telah menyuruh roh anaknya, roh Kristus yang ada di dalam kita, yang sudah dwelling di dalam kita itu. Sehingga apa? Bukan hanya Yesus yang berseru kepada Bapaknya, kita juga bisa berseru kepada Bapa. Kita bisa ngomong sekarang, ya Aba, ya Bapa. Jadi ini saya bilang, termasuk teman-teman, kalau kalian sekarang sedang ada pergumulan dengan Bapa di dunia, dengarkan. Kau punya Bapa di surga yang bisa menjawab semua apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi jeritanmu. Jangan berharap kepada Bapa di dunia, tapi berharaplah kepada Bapa yang di surga. Karena Dia tidak terbatas, tidak ada yang membatasi Dia. Yang percaya katakan, amin. Ya. Nah, Amin. Yesus itu adalah jalannya kita untuk bertemu. Ini nggak bicara sekedar, ini bukan bicara surga, tapi bicara tentang Bapa. Bapa ada di surga. Jadi tujuan kita bukan surga sebetulnya. Tujuan kita adalah Bapa dan Bapa itu ada di surga. Surga tidak akan menjadi surga kalau Bapa, kalau Kristus nggak ada di sana. Dan neraka pun akan menjadi surga kalau ada Allah Bapa di sana. Ada Kristus di sana. Amin. Oke, Yesus itu adalah jalan. Amsal 3:5-6, makanya dikatakan percaya itu kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Karena hari-hari ini banyak orang katanya Kristen, ya katanya percaya, tapi ternyata nggak segenap hati, setengah hati. Nah ini Amsal 3:5-6 katakan apa? Dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tahun 2026 ini, apakah kita betul-betul mau jadikan Kristus sebagai apa? Sebagai pribadi yang akan menuntun, membimbing, ya, mengguide kita di jalannya dia. Ya, karena ini tidak bicara Kristus yang menyertai kita di dalam kehidupan kita sampai kematian kita, tapi ini juga yang membawa kita sampai ke rumahnya kita. Ya, jadi teman-teman kalau ditanya rumahnya di mana, jangan jawab rumahnya di Pantai Indah Kapuk, rumahnya di mana di Sunter. Enggak, kalau tanya rumahnya di mana, jawab rumahnya di surga, karena itu yang pasti. Ya, oke, orang kan bingung dengarnya. Tapi itu saya pernah loh gitu bertanya, so sama surga, pede aman? Ya pede, karena saya sudah punya jaminan. Saya ceritakan tentang kebenaran jaminan keselamatan dan juga jaminan untuk kita bisa bersama dengan Allah Bapa di surga. Kan keren kan? Jadi kalau ditanya alamatnya, rumahnya di mana? Jawabnya di surga. Oke, Surga. betul. Ya. Nah, jadi artinya dalam konteks kehidupannya kita diingatkan Tuhan, sudahkah kita
percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Sudahkah kita bersandar itu kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita? Sudahkah kita mengakui Tuhan di dalam segala kehidupan kita? Karena dengan kita menjalani itu, karena dia kan sudah di dalam kita. Artinya apa? Kita percaya dengan Kristus yang di dalam kita, ya. Kita tidak lagi bersandar kepada pengertian kita, tapi hendaklah ya bahwa kita memiliki hati, pikiran, memiliki perasaan yang sama seperti yang ada di dalam Kristus. Nah, itulah yang membuat jalannya kita itu akan menjadi lurus. Maksudnya lurus itu apa? Bukan berarti kehidupan orang percaya mulus-mulus aja. Tetapi apa? Di dalam perjalanan itu kita bersama-sama dengan Dia. Dan itu menjamin untuk kita sampai kepada tujuannya kita. Ya. Oke, itu Kristus sebagai jalan. Akulah jalan. Sekarang Yesus Kristus itu adalah sebagai kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Di Yohanes 1 ayat 14 tadi kan dikatakan ya bahwa Sang Firman menjadi manusia, dia ada dwelling di dalam kita, ya. Kita melihat kemuliaannya, ya, yang yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, kita anak selanjutnya Bapa, ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus dia adalah jalan dan dia adalah kebenaran itu. Oke? Nah, karena ada orang merasa ada di jalan yang benar, tapi benar-benar atau sebenarnya hanya pura-pura benar, merasa benar gitu. Ya, hari-hari ini kita sering lebih mengandalkan Om Google kalau dulu, kalau sekarang AI. Nah, ini yang menarik nih ya. Karena kebenaran itu kadang-kadang terkesan jadi relatif, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Nah, ini contoh. Saya pernah suatu ketika lagi membuat satu apa namanya materi untuk leadership training di UPH ya. Terus saya chat ke GPT, ke AI ya. Saya nanya, terus di ini jawabannya. Berikut adalah beberapa tokoh kepemimpinan dunia beragama Kristen memiliki spiritualitas yang kuat dan dikenal karena integritasnya ya, dan dedikasinya dalam melayani dan mentransformasi. Pertama, Triod Cathy, dia pendirinya Chick-fil-A. Kedua, David Green, pendirinya dari Hobby Lobby. Nah, ketika Sandiaga Uno, waktu saya lihat jawabannya ini, yang benar aja. Sandiaga Uno ini kebetulannya alumni UPH. Saya kenal baik juga dengan beliau ini, gitu ya. Terus, ya udah, saya tanya kepada AI-nya, apakah Pak Sandiaga Uno itu Kristen? Mana sumbernya? Baru dia minta maaf. Jadi chat GPT, AI itu bisa minta maaf karena dia sadar dia salah. Jadi bayangkan kalau kita salah nggak mau minta maaf, kebangetan. AI aja mau minta maaf. Oke? Ya. Nah, kemudian ini saya chat deh ke Pak Sandiaga Uno. Ya, ini ada kesalahan dilakukan ECTK. Ini permohonan maafnya, dia ketawa. Dia bilang, ya itulah, jangan percaya sepenuhnya. Maksud saya adalah gini, ya, kenapa saya tahu jawaban chat GPT salah? Karena saya tahu yang benar. Jadi bagaimana orang tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran, orang tidak bisa diombang-ambingkan sehingga dia menemukan atau melakukan di jalan yang salah, kalau dia tahu yang benar. Oke? Nah, jadi betapa pentingnya Yesus ada di dalam kehidupan kita. Karena Yesus, dia adalah kebenaran. Kalau kita memiliki kebenaran, kita tahu yang benar atau yang nggak benar. Jadi bagaimana cara tahu apa namanya barang itu palsu? Yaitu dengan tahu barang itu asli, gitu ya kan? Jadi kalau mau tahu kalau orang bawa tes Louis Vuitton itu asli atau palsu, lihat pada waktu hujan. Kalau LV-nya itu asli, hujan, dia akan dekat begini, terus dia baru jalan. Yang penting tasnya nggak kehujanan. Nggak apa-apa dia kehujanan. Tapi kalau LV-nya palsu, dia akan taruh di atas. Ya, karena nggak apa-apa LV-nya basah karena palsu. Lebih berharga dirinya. Oke. Nah, ini juga satu tips buat teman-teman. Ya, kalau engkau tahu kebenaran dan engkau melihat ada orang-orang tidak melakukan kebenaran, jangan salahkan mereka. Karena tidak ada orang bahkan yang salah sekalipun yang mau disalahin. Jadi gimana dong caranya saya ngasih tahu bahwa dia salah? Jangan bilang dia salah, kasih tahu yang benar. Jadi tugas kita adalah memberitakan kebenaran itu. Nggak perlu menyalahkan orang, karena nggak ada orang yang suka disalahin. Tapi mungkin orang mau tahu tentang yang benar. Nah, biarlah 2026 ini kita betul-betul mau hidup di dalam kebenaran, menjadi saksi kebenaran itu, sehingga itulah yang akannya menjadi satu model secara contoh, satu kesaksian bagi orang-orang hidup benar itu yang seperti apa. Kenapa? Karena kebenaran itu ada di dalam hidupnya kita.
Dan itulah mungkin membawa orang-orang pada akhirnya mereka mau membuka diri untuk mau mengenal dan nantinya percaya kepada Kristus. Ya. Nah, firman itu adalah kebenaran. Jadi, sang firman menjadi manusia, Kristus dan Kristus naik ke surga, masih ada diri, yaitu apa? Firmannya. Firman itu yang adalah kebenaran. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ini kita bicara firman Allah, Alkitab, memang bermanfaat untuk ngajar, nyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelekuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bagaimana caranya kita untuk ngajarin orang? Ya kita ngajarin firman. Bagaimana kita mau ngasih tahu orang bahwa dia salah? Kasih tahu firman yang benar. Bagaimana kalau kita tahu orang punya kelakuan yang nggak benar? Kasih tahu firman. Ya. Jadi artinya ya kita dulu nih yang butuh tahu kebenaran itu udah ada di dalam kita. Cuman bagaimana itu betul-betul kita izinkan untuk dengan segenap itu memenuhi kita, menguasai kita. Oke? Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan yang terakhir, Yesus adalah kehidupan. Di Yohanes 1 ayat 4, ya, dikatakan bahwa di dalam Dia, di dalam Kristus itu ada kehidupan, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi, kalau kita mau memiliki kehidupan, ya, dan itu yang adalah menjadi terang bagi setiap kita, itu bicara tentang apa? Kita harus memiliki Kristus di dalam hidupnya kita. Kenapa banyak orang takut, khawatir tentang masa depannya 2026 gimana ya? Kira-kira ini aku akan studinya akan beres nggak ya? Gimana dengan pasangan hidup ya? Bagaimana dengan pekerjaan aku ya? Dengan usaha aku ya? Saya mau katakan gitu. Itu orang-orang yang ngerasa apa? Di lu depan itu gelap. Karena kita mah nggak pernah jalanin kan yang di depan. Tapi saya mau katakan, orang yang mengizinkan Kristus ada di dalam dia dan dia ada dalam Kristus, ya, itulah yang akan menjadikan terang di dalam hidupnya. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa? Bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi miliki firman Tuhan. Pastikan bahwa hidup kita itu betul-betul ada firman Tuhan di dalam kita. Itu yang akan menolong kita, yang akan menerangi kita. Ya, walaupun itu mungkin hanya hari lepas hari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tapi cukup bagi kita untuk step hari itu dengan firman. Jadi mari awali hidup kita setiap hari dengan apa? Dengan terang Tuhan, yaitu firman-Nya. Nih di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, dia datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. At the end, kita harus memilih. Kita izinkan siapa yang hidup di dalam diri kita. Siapa yang datang dalam kehidupannya kita. Si pencuri kah? Atau apa? Kristus yang ada dalam hidupnya kita. Nah, sering sekali pencuri ini kita terjemahkan hanya sekedar bicara tentang apa? Tentang si jahat. Ya, si iib, ya, evil. Sebenarnya enggak juga. Segala sesuatu yang bukan Tuhan itu bisa menjadi pencuri di dalam hidupnya kita. Dan itu akan bisa menjadi apa? Pencuri yang akan membunuh kita, bahkan akan membinasakan setiap kita. Saya sendiri kadang-kadang tahu nggak yang menjadi pencuri saya apa? Ini saya ngaku jujur aja, kadang-kadang ini nih bisa jadi pencuri dalam hidup saya. Pagi-pagi udah bangun tuh kan, pastilah harusnya kan seperti biasa kan, bangun tidur ya mungkin minum dulu gitu kan, baru kemudian pasti baca firman. Nah kebetulan firman saya itu ada di mana ini kan, apa namanya, Alkitabnya ada di sini, Holy Bible, the Holy Ponsel. Tapi lagi begini itu kadang-kadang pencurinya datang nih, adalah ini adalah itu, aduh iseng lah lihat dikit, ya, uh bos rupanya WA tadi malam, buka udah pencuri. Akhirnya apa? Yang harusnya bisa fokus sama Tuhan, fokus dengan firman-Nya, mulai ke distract. Ini pencuri saya nih. Ya, ini nggak berasa loh, 15 menit, 20 menit, 1 jam, nggak berasa tuh. Apalagi kalau bicara tentang yang kayak apa namanya medsos-medsos yang short, yang reels begitu ya. Ini luar biasa. Akhirnya brain rot.
Apa pencuri dalam kehidupan kita yang di 2025 atau sebelumnya kita izinkan datang dalam hidupnya kita? Jangan biarkan itu. Kenapa? Dia akan mencuri. Dia akan membunuh kita. Kenapa banyak hubungan rusak? Kenapa? Dicuri. Ini salah satu pencuri hubungan. Orang tua dengan anak ngumpul masing-masing begini. Nggak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi interaksi, tidak ada lagi diskusi. Apa pencuri dalam hidupnya setiap kita? Mari, di 2026 ini, kita katakan tidak kepada si pencuri. Dan kita katakan iya untuk Kristus datang. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan. Yesus adalah kehidupan. Ya. Dan kalau kita memiliki Kristus dalam hidupnya kita, kita bukan hanya mendapatkan, memiliki kehidupan, tapi kita hidupnya dalam segala kelimpahan. Katakan segala kelimpahan. Wow. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah kehidupan. Oke, saya akan akhiri dengan cerita ini. Ini saya sudah pernah tayangkan di ibadah ya, tapi mungkin sebagian dari teman-teman belum pernah ikut yang ibadah di BCC Jakarta, jadi saya akan putarkan yang ini. Eh, izin, apakah terdengar suaranya? Tidak. Oh, Pak, belum. sudah kedengaran? Belum ya? Padahal saya sudah share sound. Bentar ya kalau gitu. Belum terdengar ya suaranya ya. Wait. Oh ya, share sound. Dimas video sharing. Oke, saya ulang. Sudah terdengar? Udah, Pak. Udah, oke. Ya, ini cerita tentang beruang. Beruang ini dia pengen jalannya sendiri, caranya sendiri. Dia pengen memiliki kehidupannya sendiri. Ya, tinggal kan dia ngerasa lebih enak sendirian, nggak ada yang ngatur. Ya, gue mau suka-suka, saya enak-enaknya gue, gitu. Itu urusan gue. Nggak peduli lah sama yang lain, lebih enak sendirian. Nih orang beruang itu seperti ini. Tuh lihat, rasanya nikmat. Tapi kalau sendirian seperti ini, itu nikmatnya senangnya sebentar. Jadi kalau kita bicara tentang bahwa Yesus bilang tidak baik manusia seorang diri saja, itu benar loh. Jangan menikmati kesendirian kita hanya karena kita merasa itu membuat kita lebih nyaman. Karena itu kenyamanan akan sebentar. Itu akan digantikan situasi keadaan itu. Nah ini akhirnya si beruang ini karena malah sendirian, akhirnya apa? Singanya itu berani untuk apa? Datang, pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Akhirnya dia mau coba nyelamatin dirinya, dia cari jalannya. Wah ini jalannya. Dia pikir dengan jalan ini aman. Nggak ada singanya. Siapa bilang? Tetap iblis tidak akan pernah menyerah. Yesus aja dicobai, dia akan keliling menunggu waktunya. Ya, tetap dia pencuri datang, dia mau mencuri, dia mau membunuh, mau membinasakan. Ya, nah si beruang ini merasa, waduh, nggak bisa nolong. Ada perubahan. Dia pikir dia selamat dengan itu. No, perubahan yang itu hanya sifatnya situasional, itu tidak menjadi solusi dari segala pergumulan masalahnya kita. Ya, jadi pada waktu beruang ini akhirnya mengalir dengan arus kehidupan ini, itu tidak berarti dia sudah selamat dari si pencuri. Si pencuri akan terus mengintai. Ya. Nah, si pencuri biarin aja mengalir dengan kehidupan yang sudah membawa kepada maut. Karena ujungnya adalah maut. Ujung daripada arus sungai ini pasti adalah ketemu dengan si singa ini. Dan itulah maut bagi si beruang ini. Wah, begitu nyadar ini udah gak terlambat nih. Ternyata jalannya salah. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia mencoba berusaha mengubah situasi, kondisi kata. Tapi tetap aja hidup membawa dia untuk pada akhirnya akan bertemu dengan singa. Si pencuri ini akan kembali datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Akhirnya pada waktunya dia tidak lagi bisa terhindar dari masalah persoalannya dia. Dia mulai merasa sakit, menderita, masalah demi masalah, persoalan-persoalan demi datang. Akhirnya dia kesakitan, dia menjerit, dia berteriak. Tiba-tiba si pencuri pergi. Kenapa? Karena bapaknya beruang datang. Si pencuri ini tahu bahwa apa? Dia tidak akan pernah menang melawan bapaknya beruang. Dia pergi, dia menyerah, dia kalah. Barulah si anak beruang menyadari bahwa dia nggak bisa sendirian. Dia butuh bapaknya. Dia butuh yang bersama-sama dia, menyertai dia, yang menjagai dia, yang melindungi dia, yang menuntun, membimbing dia. Baru disitulah keselamatan itu, keamanan itu bisa dia dapatkan. Demikian juga dengan hidupnya kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita seperti anak beruang itu. Kita sudah diangkat jadi anak Allah, tapi kita nggak mau bersama-sama dengan Allah. Allah mau bersama-sama dengan kita, tapi kita nggak mau bersama-sama dengan Allah. Cirinya gimana? Ya kita kadang-kadang untuk baca firman aja mut-mutan, kadang iya, kadang enggak. Suka-sukanya kita, seenaknya kita, semaunya kita. Kalau sempat, kalau nggak sempat udahlah. Oh Tuhan sorry deh, banyak tugas. Lagi ada masalah, ada persoalan nih. Aduh, ntar dulu deh Tuhan. Tuhan kan bisa terima aku apa adanya ya. Udah ntar dulu lah. Kita mulai nggak baca firman, kita mulai lagi nggak pujian penyembahan, kita udah mulai lagi nggak mau melayani gitu ya. Kita mulai membawa diri kita semaunya kita. Itulah saatnya si pencuri akan menghampiri kita. Hari ini di awal tahun 2006 Tuhan lagi ingetin setiap kita. The word become flesh itu sebetulnya bicara tentang bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Pertanyaannya apakah kita mau betul-betul untuk menjadikan Allah menjadi jalan, menjadi kebenaran, dan menjadi hidup bagi setiap kita. Amin. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.